Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar dibagi menjadi 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita akan belajar tentang mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa kita. Mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita merefleksi. Mengapa kita memutuskan menjadi seorang pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi ini? Hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid. Peran kita sebagai guru. Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Bagaimana kita menyesuaikan peran untuk menuntun perjalanan belajar murid? Sudahkah kita beradaptasi dengan perubahan yang ada? Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Murid sering sekali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberi pengaruh-pengaruh baik di masa depan murid. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid. Ciptakan rasa takjub dan kasmaran dalam belajar. Modul kedua berisi tentang mendidik dan mengajar. Adapun materinya yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Ada beberapa poin penting dalam materi mendidik menyeluruh, antara lain, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ada beberapa poin penting dalam materi pendidikan selama 1 abad, antara lain, sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantoro menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis, transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistem Among, antara lain Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu yang selaras dengan zaman. Beberapa poin penting dalam materi menjadi manusia secara utuh, antara lain, manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Pada modul ketiga, kita akan belajar tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun materinya antara lain kodrat murid dan trikon. Pada materi kodrat murid, kita akan belajar tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pendidikan murid. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan memberikan pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Yang kedua, kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita.
Ada beberapa poin penting pada materi asas trikon, antara lain: asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Asas trikon antara lain kontinu, konvergen, dan konsentris. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Pada modul keempat, kita akan belajar tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi, yaitu integrasi dari pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Pada modul 5, kita akan belajar tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun beberapa poin pentingnya adalah: guru seharusnya tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Secara tidak langsung, guru berperan dalam memperbaiki bangsanya. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.